Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah alih wahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Pada kesempatan ini, kami mempersembahkan Ratapan Anak Tiri, sebuah alih wahana dari cerita pendek Ratapan Anak Tiri karya Sapardi Djoko Damono. Narator diperankan oleh Amelia Firmansyah, Hatta diperankan oleh Raihan Yufli Hasya, sahabat Hatta diperankan oleh Alia Safira Ramadhani. Penata suara Raihan Yufli Hasya. Selamat mendengarkan. Jalur 4, hati-hati jalur 4 Langsiran, ke arah selatan. Berangkat selanjutnya jalur 8 Tanah Abang Durianti, setelah jalur 8 jalur 2 Jakarta Kota. Hatta, maka pada zaman ini ada seorang anak yang merindukan ciuman di pipinya. Karena selama hidupnya, ia tak pernah merasakan pipinya dicium dan tak pernah mencium pipi orang. Mana mungkin? Aku tahu kau tak pernah mempercayai ceritaku, tetapi yang satu ini pasti masuk di benakmu. Ia diasuh oleh ibu tirinya. Ibunya sendiri meninggal ketika anak itu masih bayi. Tapi, apa ibu tirinya itu, meskipun ibu tiri tak pernah mencium pipinya? Demikian wanita itu memulai dongengnya. Hatta sayang pada sahabatnya itu karena ia suka mendongeng yang bukan-bukan. Hatta pikir, justru karena tidak pernah mempercayai ceritanya itulah Hatta menyukainya. Hatta diam saja. Itu tandanya bahwa Hatta mendengarkannya. Mungkin begitu pikirnya. Kebetulan Hatta memang sedang memerlukan cerita. Dipesan agar menulis cerita untuk sebuah penerbitan. Siapa tahu dongeng sahabatnya itu bisa dijadikan bahan cerita. Mereka duduk di peron sebuah stasiun kereta api yang jalurnya menerobos kampus. Hampir maghrib, stasiun sudah agak sepi. Tetapi, masih ada juga beberapa anak kecil yang mengemis dengan sebuah bekal beberapa tutup botol kecap yang dipaku di ujung sebilah bambu, yang dipukul-pukulkan ke telapak tangannya sendiri sehingga terdengar bunyi cerek-cerek. Lalu, sahabat Hatta memberikan beberapa koin kepada si pengemis itu. Nih, sana-sana. Lagi deh mbak. Kamu ada nggak? Nggak ada nih. Gini Cil, kurangnya besok ya, kalau ke kampus lagi. Pengamen itu berjalan meninggalkan tempat mereka duduk, mencari mangsa baru yang duduk tak jauh dari mereka. Begini, Bul. Begini gimana? Gini. Maksudku, ibu tiri itu memang sayang padanya. Tetapi karena kerjanya tak lain mencium pipi suaminya, ya anaknya tidak mendapat bagian. Hatta selalu dipanggil Bul oleh sahabatnya itu. Mungkin itu tanda bahwa ia juga sayang pada Hatta. Ketika mendengar celotehan sahabatnya itu, Hatta diam saja. Sebab tampaknya mendapat bahan yang sesuai untuk penerbitan itu. Namun, anak kecil yang mengemis tadi pun tampak menoleh. Agaknya, ia mendengar kata-kata sahabat Hatta itu, yang mungkin dianggapnya aneh. Tetapi, Hatta sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat semacam itu. Jadi, ia mendambakan ciuman di pipinya. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak sempat mencium pipinya, sebab setiap hari sibuk mencium pipi bininya yang kedua itu. Oh, gitu. Pada suatu hari, anak itu mendapat tugas dari guru bahasa untuk mengarang. Tema bebas, begitu kata bu guru. Anak itu sebenarnya bingung, sebab selama ini tidak pernah mendapat kebebasan, termasuk dalam menentukan tema karangan. Sahabatnya itu masih melanjutkan ceritanya. Lalu, Hatta beringsut sedikit mendekatinya karena ingin mendengar ceritanya lebih lanjut. Kau punya permen?
Memangnya kenapa? Mulutku bau, malu, kau dekat-dekat. Nih, Sampai di mana tadi? ya belum sampai mana-mana. Oh iya. Jadi, esok harinya anak itu membacakan karangannya keras-keras di depan kelas. Hasan ingin mencium pipi Tumi, Tumi ingin mencium pipi Hadi, Hadi ingin mencium pipi Yanti, Yanti ingin mencium pipi Marno, Marno ingin mencium pipi Surti, Surti ingin mencium pipi Diki, Diki ingin mencium pipi Ratna, Ratna ingin mencium pipi Kris, Kris ingin, dan belum selesai ia melisankan karangannya itu, Bu Guru menyetopnya. Cerita apaan itu? Ceritanya tidak jelas, kok isinya nama-nama melulu. Minggu depan kau nulis lagi, yang lebih baik, yang lebih berliku-liku ceritanya. Dan Bu Guru pun menyuruhnya duduk. Sementara teman-teman anak-anak kelas 5 sekolah dasar itu saling pandang-memandang satu sama lain, tidak sekadar berpandang-pandangan. Hatta menahan diri agar bisa bertahan untuk tidak berbuat apapun. Sahabatnya tentu tahu akan hal itu, tetapi ia tidak peduli. Maka minggu berikutnya, anak itu pun kembali melisankan karangannya. Tumi ingin mencium pipi Marno, tetapi kena pipi Diki. Padahal Diki ingin dicium Ratna, sedangkan Ratna sebenarnya ingin mencium Marno, tetapi kena pipi Hadi. Padahal Hadi sudah menyediakan pipinya untuk dicium Yanti. Sementara itu, Yanti mendoyongkan tubuhnya untuk mencium pipi Kris, tapi kena pipi Bram. Lagi-lagi, belum selesai ia membaca, Bu Guru bangkit dari kursinya dan berkata, "Stop! Minggu depan kau perbaiki lagi karanganmu." Teman-temannya sekelas kali ini diam saja. Semua menatap ke depan dengan mata kosong. Semua nama tokoh yang ada dalam cerita itu adalah nama mereka. Tetapi mereka tidak tahu harus diapakan anak tiri yang telah menciptakan aib semacam itu. Pertandingan jalur 2 dipersiapkan masuk KRL. Awalnya, Hatta merasa kecewa karena cerita itu belum selesai dan tak tahu kapan lagi ada kesempatan agar bisa diselesaikan. Tetapi, ia kemudian lega karena ternyata kereta yang datang itu dari Jakarta, bukan dari Bogor. Lalu mereka duduk lagi, tetapi permen yang di mulut sahabatnya itu sudah habis. Sampai di mana tadi? Ya belum sampai mana-mana. Oh iya. Sesampainya di rumah, anak itu menyaksikan lagi ayahnya sedang mencium pipi ibu tirinya. Dan kemudian ganti pipi ayahnya dicium ibu tirinya. Ia tidak mendapat bagian apa-apa. Dalam kamarnya, ia pun meratapi nasibnya. Katanya dalam hati, "Aku harus mengarang apa lagi? Yang kubacakan tadi sudah yang terbaik." Bu Guru ternyata tidak mau memahami penderitaan orang lain, tak terkecuali muridnya. Pipi Bu Guru tentu pernah kena cium banyak orang karena cantik. Tetapi kan tidak pantas jika aku tulis bahwa aku juga ingin mencium pipi Bu Guru. Anak itu bingung, tak tahu harus apa yang dilakukannya. Terus kemana? Sudah kubilang ia bingung. Soalnya ia tahu benar betapa beratnya keinginan untuk dicium di pipi dan mencium pipi orang. Kalau ibu tiri dan ayahnya saja tidak pernah mencium pipinya atau menyediakan pipi mereka untuk dicium, apa ia harus mencium pipinya sendiri? Mana bisa kan? Terus, ia ingin bunuh diri gitu? Hatta menanyakan itu karena ia rasa cerita tentang anak tiri ini agak lain dari biasanya. Kisah mengenai anak tiri selalu berakhir dengan kebahagiaan anak itu dan pertobatan si ibu tiri. Begitu pikirnya. Serem amat. Tentu saja tidak. Ia akhirnya memutuskan untuk menulis karangan mengenai seorang anak yang ingin mencium pipinya sendiri, tetapi tidak bisa, meskipun bibir dan pipinya berdekatan bahkan tidak berjarak. Ia yakin mampu menulis karangan semacam itu, dan juga yakin bahwa Bu Guru yang diam-diam dicintainya itu pasti akan merasa puas mendengarnya. Anak itu telah membohongi dirinya sendiri, kata Hatta dalam hati. Rupanya, Hatta sudah terbawa oleh cerita sahabatnya, sehingga diam-diam beranggapan bahwa anak itu memang benar-benar ada. Pertandingan jalur 1 segera masuk KRL Kabupaten tujuan stasiun Jakarta Kota sebagai KA 1077.
Hatta lupa bahwa semakin malam kereta dari Bogor semakin sedikit. Lalu mereka pun berpisah. Sesampai di rumah, Hatta langsung ke kamar mandi karena kegerahan. Ia menyaksikan dirinya telanjang bulat di depan cermin. Lalu aku sadar bahwa memang tidak mungkin mencium pipi sendiri bahkan di dalam cermin. Sebab yang kena cium pasti bayangan bibir sendiri, bukan bayangan pipi. Dan waktu itu juga untuk pertama kalinya ia bertanya-tanya. Kenapa bayanganku di cermin terbalik? Yang kiri di kanan, dan kanan di kiri. Demikianlah Ratapan Anak Tiri. Alih wahana dari Ratapan Anak Tiri karya Sapardi Djoko Damono. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan.